masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang
setia. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini kembali kita jumpa dalam program Worship Morning Lembah Pujian Ministry Jakarta. Dan kita akan kembali lagi akan dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita bersama untuk membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang bagi kita pada pagi hari ini sebagaimana Abraham, bahwa dia harus menanti janji Tuhan dalam kurun waktu yang begitu lama, lebih dari 20 tahun. Ketika dia menerima janji Tuhan dalam Kejadian pasal 22 ayat 17, di sana Tuhan berfirman, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati ia dengan berlimpah-limpah, dan Tuhan akan memberkati ia dengan keturunan yang begitu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tetapi janji itu harus ditunggu, harus dinantikan oleh Abraham dalam kurun waktu yang begitu panjang. Ketika dia menerima janji ini, dia masih berusia 75 tahun. Hampir 100 tahun janji itu belum tergenapi bagi Abraham dan istrinya Sarah. Tetapi ayat ini datang, dia katakan di sini bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tidak ada dasar lagi untuk berharap sebetulnya. Kenapa? Karena usia Abraham ketika itu sudah hampir 100 tahun. Kalau kita baca ayat selanjutnya dalam Roma pasal 4 ini, di ayat yang ke-19, di sana bilang bahwa umur Abraham ketika itu sudah 100 tahun dan tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya yang sudah kira-kira 100 tahun. Dan istrinya Sarah, rahimnya sudah tertutup. Ya, rahimnya sudah tertutup. Kalau di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 12 dikatakan di sana bahwa Sarah telah mati pucuk. Artinya memang tidak ada harapan lagi buat Sarah untuk bisa mengandung dan melahirkan. Tetapi dalam kondisi itu, ya, di tengah keadaan yang tidak ada harapan lagi sebetulnya secara medis, secara manusia, tapi Abraham luar biasa. Dia tetap berharap dan percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi baginya. Sekalipun dia sudah menanti dalam kurun waktu yang sekian lama, lebih dari 20 tahun. Tetapi keyakinan Abraham terhadap janji Tuhan tetap kuat, tetap teguh. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di Roma pasal 4 ini ayat 20, bahwa terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang. Tidak bimbang sama sekali. Dan bahkan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan Abraham yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janji itu bagi Abraham. Sehingga dengan keyakinan penuh ini, dia tetap berharap, dia tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi baginya. Dan kita tahu bersama, janji itu memang digenapi bagi Abraham. Sarah pada akhirnya sekalipun usianya sudah 90 tahun, tapi dia masih bisa mengandung dan kemudian bisa melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Dan saya percaya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, sekian lama mungkin kita telah menanti janji-janji Tuhan. Kita telah berdoa, bergumul untuk sesuatu yang kita mungkin butuhkan. Dan mungkin kita sudah menanti dalam kurun waktu yang lama, janji itu belum tergenapi. Yakinlah, tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi setiap janji itu bagi kita. Sebagaimana Abraham, Tuhan nyatakan janji itu terlaksana bagi Abraham. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengenal setiap pribadi kami dan keberadaan kami masing-masing.
Kalau Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberkati ia dengan berkat yang berlimpah-limpah dan memberkati ia dengan keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, sekalipun dia harus menanti dalam waktu yang begitu panjang untuk penggenapan janji itu baginya, tetapi dia tetap bersabar dan tetap berharap, tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa janji itu pasti tergenapi baginya. Kami percaya bahwa setiap janji Tuhan yang digenapi bagi Abraham, janji-janjimu juga tergenapi bagi kami. Janji-janjimu ya dan amin. Biar kami tetap berpegang teguh, meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapi. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terima dengan sukacita dan kami siap melangkah di sepanjang hari yang berjalan ini dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan keberkatan Tuhan yang indah dan tak terbatas. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dan serahkan segenap hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji